Iya. Kalau gue mikirnya kayak gitu. Jadi kesalahan gue ya gue harus ikut. Enak mati gue mati. Gue maunya kayak gitu. Jadi gue nggak mau gue yang salah, tapi gue ngorbanin nyawa orang gitu. Anak berhak hidup sih kalau menurut gue. Halo Jess, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi, gue nih Rian, dan hari ini gue kedatangan temen gue yaitu ya kenalin diri aja sendiri deh. Siapa? Indah Huli. Udah tuh Indah Huli doang namanya. Ya. Indah Huli ya, bisa dibilang salah satu temen gue lah yang ada sedikit hal yang menarik yang mau gue bahas nih. Emang iya? Kayaknya sih ya nggak tahu, menurut gue sih, karena gue pernah tahu lah sedikit Apa? tentang lu gitu. Kayaknya menarik ya buat kawan gue CS, menarik untuk dengar lah, untuk motivasi juga. Sebelumnya Gugup amat? enggak jangan kayak gitulah. Sebelumnya ini sibuk apa ini sekarang nih? Sibuk Biasa apa nih? ngurusin Apa? anak. Masa ngurusin lu? Gue udah gede, tapi nggak apa-apa kalau diurusin juga. Anak. Iya. Iya ya. Mungkin kawan cewek gue nih, Indah ini udah bisa dibilang punya buah hati gitu ya. Buah hati, bisa dibilang sih buah hati kan, buah kan ya dia. Iya. Jadi tapi ya mungkin kenapa sih hari ini gue bisa ngundang Indah, ya mungkin itu sedikit cerita tentang hidup kesehariannya gitu. Kenapa hidup gue? Menjadi ya bisa dibilang super mom. Asik, Super mom. Bukan Superman, super mom. Anak lu umur berapa sih? Iya. Setahun ya? Setahun. Cowok kan ya? Iya cowok. Cowok. Kalau cewek susah nyari wali. Kenapa ya? Aduh, walinya aja gue bingung gimana nih. Emang kenapa? Ada apa? Mungkin ya kawan CS gue mau tahu gitu. Kan gue bisa nyimpulin lo Nggak apa-apa kan ngerokok? Gak apa-apa lah. Emang kan ngerokok kalau ya kan pasti banyak nih yang tahu kenapa lu gua ajak ngosan Ngosan apa tuh? ngobrol santai. Oke. Ngobrol santai. Gua ngajak lu ngobrol santai ini mungkin adalah cerita. Nah, terutama di keluarga kecil lu. Bisa dibilang gue super mom. Kenapa sih? Karena lu sekarang mungkin sendiri gitu ya. Sendiri bukan sih? Sendiri. Enggak, gue berdua sama anak gue. Maksudnya itu yang ya bisa dibilang jadi tulang punggung lah di keluarga lu gitu ya. Bisa nggak sih? Bisa kan? Tulang punggung. Terus? Punggung. Iya kan? Ya tulang punggung di keluarga lu lah. Pokoknya ya lu ngurusin anak lu sendiri tanpa bapak. Ya tanpa bapak. Bener. Kenapa? Sebisa apa sih maksudnya lu ngerawat anak lu? Mungkin udah setahun nih, bisa dibilang setahun. Kenapa? Pernah ngerasa apa sih yang lu lakuin buat anak lu? Setahun? Tanpa seorang bapak. Iya. Ayah apa bapak sih? Nggak tahu, anak gue kayaknya nggak punya bapak. Cuma ngumpet. Ngumpet lah. Iya. Lagi bernasi mungkin ya. Iya gitu. Kan gue hamil itu nggak ada yang tahu. Jadi gue hamil nggak ada yang tahu. Hamil nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Serius lan? Serius, teman-teman gue dekat gue itu pun nggak ada yang tahu. Jadi cuman keluarga dia sama keluarga gue doang. Oke. Kita jadi boleh nggak nih? Gua ngulik dikit tentang ya bisa dibilang
Daleman lu ini, daleman Dalam, lu. jangan dong. Enggak, maksudnya dalam kehidupan lu gitu, Semua. keluh Masa kesah, mau keluh kesah tahu kan dalam maksudnya. gua? Ya gitu. Gak usah grogi. Boleh nggak sih? Lu Boleh. grogi banget dah. Enggak. Lu jadi gituin apa? Jadi gituin biasanya ya. Ya. Pasti kan banyak nih keluh kesah. Keluh kesah. Terus Selama lu ngejalanin setahun nih, bahkan bisa dibilang gak sih sebelum anak lu lahir itu bisa lu bilang keluh kesah lu banyak gak sih banyak. sebelum Banyak. anak lu lahir? Banyak. Nggak ada yang tahu deh pokoknya. Gua hamil nggak ada yang tahu. Terus ya udah gue nikah. Gue nikah cuma gue tinggalnya misah sama dia. Bentar, kita dari awal dulu nih. Kenapa? Lu? Ya lu tau lah kenapa. Ya, gue tau lah. Ya kecelakaan gitu ya. Iya. Lampu merah. Iya, kecelakaan lampu merah. Iya. Lawan Itu arus. Lawan arus ya. Terus lu ini pas habis kena kecelakaan itu, tapi nikah. Nikah. Di ujung Apa? di ujung ini maksudnya di Ujung apa nih? Di ujung ini. Di ujung Ujung ngeri lu mah. Ujung kan. parah ini orang ini parah. Parah ya? Parah ini orang sumpah. Ya ujung-ujung aja maunya. Iya di ujung apa sih bilang ya? Ujung cerita gitu. Enggak, ujung Tombak. ini. Bukan. Lu ujung bae ngomongnya. Ujung ya Lu di minum ujung ini kehamilan kali. gitu. Di ujung kehamilan ini lu itu nikahnya apa emang pas baru ketahuan gitu, baru kena kecelakaan Ketahuan. langsung nikah? Langsung nikah. Siapa yang minta? Siapa yang minta? Cewek ya? Ya banget lu. Bener-bener. Siapa yang Iya. minta? Iya. Tapi maksudnya lu kan kayak gitu, lu minta tanggung jawab lah gitu ya. Iyalah. Sama si cowoknya ini, pasangan lu dulu. Pasangan kan lu? Enggak. Oke. Terus Ya, terus lu minta tanggung jawab. Respon dari si aduh gue dijauhin coy. cowok, Dijauhin gue. pas lu Pas tahu gue pas tahu hamil lu deh. hamil atau pas Pas tahu lu gue minta hamil nikah? dah. Pas tahu gue gue hamil, dia nggak jauh. Jangan jauh. Heeh. Kok bisa sampai nikah? Gue sama dia tuh tuan gue. Oh, Gue suka yang berondong coy. asik. Berarti boleh nih. Apanya? Enggak. Tuan lu mau gue PA. Gue masih muda. Terus. Ya udah. Jadi dia kan masih sekolah nih. Gue udah lulus, dia masih sekolah. Jadi dia kelas 3 SMK. Posisinya itu pas kecelakaan itu pas dia masih sekolah. Masih sekolah, dia 3 SMK. Gue udah lulus. Terus? Ya udah. Jadi gue kayak ngejar-ngejar bocah SMK SMA anjing gitu buat ya, ngawinin iya, gue. bener. Gitu deh. Tapi akhirnya mau. Cuma Dengan? dari orang tua sana, dari keluarga sana sama keluarga gue tuh, dari keluarga dia sih sebenarnya. Kayak ya udah lu nikah, cuma nggak ada yang boleh tahu satu sama Bikin perjanjian gitu. Iya, Bikin gitu. Soalnya kan dia masih sekolah juga. Takutnya kalau misalkan tahu terus dia mau lulus kan, takutnya apa sih dikeluarin kan. Tanggung dong, Ya. kasihan dong. Gue mikirnya Mungkin kayak lu mikir ya kedepannya lagi Iya. ini kan bakal jadi calon suami gua. iya, taunya mau kalau kayak gitu ya gue Gimana? aduin ya. Udah cepu gitu. Parah. Udahlah nikah gitu ya. Nikah. Nggak Cuma ada yang tahu gua nggak- gitu. Ya nggak- cuma akad doang lah gitu ya. Ya cuma akad doang. Ya udah cuy. Nikah. Nikah juga gue dicuekin sama dia. Ah? Ya orang nikah bahagia ya. Ah. Gue enggak anjing. Masa? Iya lu ngerasain sih gue Iya, mau lu gua nggak kayak mau lah. Gila lu ngasihin jadi gua. Nggak mau lah. gitu. Lu yang bunting lu tinggal lu ntar. Jangan deh. Itu nikah di usia kandungan berapa bulan? 6. 6 bulan. 6 bulan nikah. Selama nikah itu lu hidup sama dia. Tapi kan lu bilang pas nikah dicuekin. Tapi selama lu hidup sama dia tuh 3 bulannya gimana? Iya gue nggak tinggal bareng sama dia. Nggak tinggal bareng sama dia? Nggak Maksudnya tinggal. nggak Jadi tinggal. gua Lu nikah di nikah. mana? Gue di rumah nyokapnya, dia tinggal di rumah neneknya. Nyokap si cowoknya dan dia Tinggal di di rumah neneknya. Selama pas abis nikah Pas habis nikah. 3 bulan.
nggak bisa dibilang nggak satu ranjang sih. Iya. Satu ranjang nggak? Iya. Satu ranjang 3 bulan, tapi komunikasi lancar. Apa gimana? Dia maksudnya tujuan Toke lu tuh bunyi tuh. tok. Tapi tujuan dia gitu, lu tahu nggak kenapa nggak satu Gue rasa rumah sih gitu? dia malu sih kalau menurut gue ya. Kayak mentalnya aja belum siap buat nikah muda. Jadi Menurut gue. dia mungkin ya dari orang tua Iya nggak sih? juga ya. Kayak misalkan lu nih belum siap nikah tapi lu udah buntingin anak orang. Ya. Gitu. Tapi emang kan mungkin lingkungan dia itu bakal pasti tahu kan, tetap Apanya? ya lu ada di rumah dia gitu. Iya. Ya, berarti kan Kan gue gak keluar-luar. ngapain 3 bulan? Iya gue di kamar. Ngapain? Iya nggak ngapa-ngapain, main ludo. Lagi nanya lu, nih nungguin lahiran lah. Dan tuh ininya maksudnya oke lah nggak tinggal satu rumah, tapi dia tetap ini nggak, maksudnya ya main gitu ke rumahnya. Paling kalau misalkan dia libur doang sih. libur sekolah Iya. baru main ke rumah nyokap Baru, ya. baru. Itu Tapi- pun kalau gua paksa, kalau nggak gua paksa ya udah. Nggak mau, bukan nggak mau, tapi lu pernah kan, pasti pernah ke rumah dong gitu, ke rumah. Ke rumah dia. Iyalah. Maksudnya sih ke rumah tinggal neneknya. Ke rumah dia, maksudnya ke rumah dia, maksudnya kan lu Apaan di sih, rumah, Pak? lu kan ke rumah, lu di rumah dia. Lu Yo. pernah nggak sih kan dibilang kepaksa gitu dia datang ke rumah nyokapnya. Itu lu setiap saat pernah nggak sih nyuruh dia balik gitu ke rumah? Iya gue sering nyuruh dia nginap. Jawabannya? Iya ada aja jawabannya. Tapi nginap mah ya lumayan sering sih. ya. Cuma kalau gue bilang itu kalau misalnya libur. kalau libur Kalau nginap, libur ya berarti bisa dibilang seminggu sekali gitu. bisa bilang sih kayak gitu. Perilaku, maksudnya sikap dia tetap cuek atau gimana? Cuek cuy. Cuek. Dan orang tuanya? Orang tuanya sih sama Nggak gue sih pernah. biasa aja. Lu nggak pernah ngadu gitu? Ngadu Ya lu sama- cerita gitu. Sama siapa? Ya mau, iya teman lu nggak boleh ada yang tahu Gak ya. ada yang tahu. Orang tua lu? Enggak, gue gak berani. Hah? Enggak. Nggak berani? Apa? Iya ini kan gue yang ngalamin sendiri. Maksudnya kesalahan gue sendiri ya gue nanggung sendiri lah. Gue takutnya kalau misalkan orang tua gue tahu terus dia jadi beban pikiran lagi, jadi sakit lagi kan. Gara-gara gue lagi. Gue lagi anak bontot nyusahin. Ya nggak gitu juga, maksudnya kan. Lu Iya. perempuan gitu. Dalam ya setahu gua perempuan ya dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ini nggak kuat. Tapi benar-benar sama sekali nggak ada kepikiran buat ngadu, mau cerita gitu. Kak. Kalau gue bisa ya udah gue nggak bakalan cerita. Kalau Tapi gue masih kuat ya. hidup lu selama 3 bulan itu di rumah nyokapnya itu, orang tuanya responnya baik. Baik sih sama Baik. gue. Ya kayak wajar nganggap anak lah gitu ya. Ya. Tapi emang yang lu nggak suka, bukannya nggak suka ya, sedikit dongkol ya, mungkin ya tetap perilaku Perilaku sama dia. Karena sikapnya. beda gitu sih. Beda kayak dari pacaran. Awal ya. Menikah tuh beda. Lu pernah nanya dianya kenapa? Gue nggak tahu deh kenapa. Gue nggak tahu kenapa. Cuma ya emang bocahnya gitu. Masih Kalau misalkan gue ngeliat di handphonenya ya, kadang dia teleponan sama cewek, kadang video callan sama cewek. maksudnya dia Apa? dia udah suami lu gitu. Maksudnya tetap. Ya kan beda rumah, jadi nggak ketahuan. Iya gue tahu. Tapi dia tetap nyari Iya, cewek gitu. Hah? Iya, Terus ketahuan. Sama lu? ketahuan sama gue. Ya, terus dia juga pernah kangen mantannya sih. Bilang ke gue, ya gue menurut gue kayak ya kangen sama siapapun manusiawi Iya sih, benar. ya kan? Terus Cuma kalau diajak main kayaknya nggak manusiawi ya. itu suami lu ngajak main mantannya. Mungkin mantannya juga nggak tahu kali ya kalau dia udah nikah gitu Kayaknya ya. nggak tahu deh. Hah? Kayaknya nggak tahu. Parah sih ya. Parah gak sih? Ya menurut lu gimana? Gue sih ngalamin itu biasa aja udah. Gila lu. Beneran. Biasa aja gimana? Beneran gue udah biasa aja. Ya maksudnya lu hidup tuh di situ. Ya bisa dibilang tekanan itu selama lu hidup di rumah nyokap itu, tekanan yang bisa dibilang lama, tapi lu nggak ngeluh, lu masih bilang biasa aja.
Kalau menurut gue ya, pikiran lu kenapa lu bisa bertahan di situ gitu? maksudnya Ya lu kenapa masih bertahan di situ padahal lu udah tahu itu suami lu tuh kayak gitu sikapnya. Apa yang lu pertahanin gitu? gue tuh sih mikir kayak menurut gue ya, Nah, mungkin pas gue hamil dia kayak gini kali. berubah. Enggak, maksudnya Hmm. ya mungkin dia kayak gini, cuma Ya. mungkin nanti pas anaknya keluar dia beda kali menurut gua. Menurut lo? Iya. Gitu. Ya. Jadi gue Ya, kayak berarti selama itu lu 3 bulan ya sabar aja, nunggu sabar gitu. aja, gue nangis juga biarin aja lah, Nah. gitu. Tahan aja lah, tahan banting gua. Tapi lu cerita ke orang tuanya juga Enggak. nggak? Enggak, gue cerita ke orang tua gue juga enggak. Gue kalau misalnya orang tua gue nanya kayak di sini ada gitu misalkan. Gimana? Kan orang tua gue kan sering nelfon gue nih. Sering video call gue kan nanyain kabar gue ya gimana Ya, sih namanya orang tua. iya benar. Dia nanyain si ini kadang-kadang. Ya. Suami lu. Ya gue bilang ada di rumah. Ah, Padahal enggak. iya. Ya udah gitu aja sih gue. Oh berarti orang tua lu juga nggak tahu kalau lu pisah ranjang? Nggak tahu? Tahu. Pisah ranjang si cowok? Iya di sana. Tahu. Tahu. Tapi Cuma ya mungkin orang tua lu gua, mikirnya ya buat dia ini. main terus ke situ. Maksudnya nemenin gue terus, Iya. padahal sih Iya, enggak. orang tua lu mungkin mikirnya ya buat jaga ini profil dia juga mungkin ya. Dia ngelakuin kayak gitu ya kan? Ya baik sih maksudnya ya fair lah maksudnya kalau mikirnya ke situ. Terus udah nih. Udah kan? 3 bulan tuh lu rasain ya berbadan dua lah tanpa seorang bapak kayak gitu. Ya lu bilang biasa aja, tapi gue dengarnya ya bisa dibilang ya kuat juga gitu selama 3 bulan loh tanpa seorang mesti tanpa. Sebenarnya sih kalau misalkan pas hamil sih menurut gue nggak tanpa seorang bapak sih. Terus? Kan dia masih kayak sering main gitu. Iya meskipun maksudnya seminggu sekali. perilaku dia yang harusnya dia lakuin ke lu itu kan mungkin nggak lu rasain kan kayak gitu selama lu Hamil. Iya. Iya. Nggak ada kan maksudnya? ada. Nggak ada sama sekali. Apa gimana? Ada lah ya dikit-dikit mah. Iya dikit sih. Iya, dikit kan gue Mungkin ya. dikit ya. Udah. Biasa aja menurut lo itu selama 3 bulan. Ya, ya. Terus pas hamil, pas Lahiran. pas lahiran. Pas lahiran gue sendiri. Bentar. Pas lahiran sendiri. Pas lahiran gue sendiri. Otomatis ada kan keluarga dia yang nemenin lu. Awal yang nganter. Awalnya yang nganter ada. Keluarga dia dari keluarga Ada dia. terus langsung ngabarin kayak keluarga gue juga nih. Keluarga gue juga datang. Keluarga gue datang. Keluarganya didatang. Dia nggak datang nih. Siapanya? Si ini Suaminya? nih. Terus gue kayak lu di mana nih, gue mau lahiran, gue bilang gitu kan. Lu ngenakin keluarga aja lah istilahnya. Oh nggak enak ada keluarga lu gitu. Misalnya lu datang lah, Iya, untuk iya. keluarga pada ngumpul, masa lu nggak ada Iya. gitu. Terus dia bilang, iya nanti diusahain ya. Tuh kata-kata yang paling gue ingat sampai sekarang. Diusahain. Maksudnya lu mau ya dia keluar ya? mau usahain datang Iya. gitu. Emang kata gue, anjing lu sibuk apa sih? Posisinya masih ke sekolah. Masih Ini sibuk apa ya? belajar kali sih. Wah, pinter banget berarti suami. Pinter banget kali ya? Lu tanya dulu benar teman-temannya dah. Terus Gue gak yakin sih dia pinter. Terus gimana? Apa? Terus gimana? Punya itu? otak juga enggak. Terus gimana? Apanya? Ini diperjelas kasihan. Lahiran nih. Terus habis itu Lahiran kan tuh gua lahiran jam 12 malam. jam malam. Dia datang kalau nggak salah jam 8 apa jam 9, gua nggak tahu, lupa. Keluarga lu masih di situ. Masih di situ semuanya. Terus terus habis itu dia balik. Dia bilang sih katanya Dia balik paginya pas- mau ujian kalau nggak salah dah. Oh iya. Baliknya pas ini gak sih? Pas keluarga lu pulang atau gimana? Iya pas keluarga gua kan berpulang. Iya, keluarga lu pulang. Keluarga gua berpulang, terus tinggal Bude sama padenya dia doang nih. Ngapain dia? Ada di situ. Nemenin lu. Kan Baik tadinya- berarti dia ya? Aduh kurang tahu pak. Ya. Soalnya dia bukan pengen ngambil sih. Jadi dari pas gua hamil kan, dia kayak pengen diadopsi, ngerti gak sih? Siapa anak lu? Sama Sama dia? Bude sama Iya, padenya. bude palingnya. Cuma dari situ gua nggak bego.
awalnya emang ngomong mau ngadopsi itu gimana awalnya? Biar dirawatin, misalkan kan gue habis lahiran gue ya. kerja, ya kan? Lu maunya kerja habis lahiran. Gue maunya kerja. Terus ya dia bilang ya udah dia aja yang rawatin gitu. Tapi kalau misalkan ngerawatin kan nggak sampai semua kakak akte nama dia ya. Iya. Mau dibalik namain nama dia. Oh jadi anak lu mau dimasukin ke kakak keluarga budenya dia. Itu lu tahu dari mana? Oh dia ngomong sendiri sama gua. Siap budenya? Iya, keluarganya. Keluarganya ngomong ke lu kalau buat anaknya mau diadopsi. Iya kakak, jadi semua dibalik namain gimana sih? Iya. Dibalik namain atas dia deh. Terus juga. Tapi itu lu udah tahu. Kalau menurut gue sih kayak mungkin nyambung kali ya, maksudnya buat bikin akte. Kalau gue berpikiran ke situ, tapi pas gue tahu kalau si budenya ini pura-pura hamil juga, gue mikir dong. Siapa budenya pura-pura hamil? Pura-pura hamil. Buat mungkin jadi kalau bikin misalkan alur kali ya, udah bikin alur ya? Kayaknya, jadi kalau misalkan tiba-tiba gue lahir, jadi anak gue langsung bawa pulang, namanya anaknya. Oh, gitu, gila. Jadi pas gue di rumah sakit pun ada bude sama padenya, dan budenya itu bilang kalau dia juga lahiran ke tetangga-tetangganya. Jadi kalau misalkan gue selesai lahiran nih, anaknya kan dibawa pulang tuh jadi dia. Oh. Ngerti nggak maksud gue? Iya, betul. Iya. Emang dia benar-benar kayak bikin alur kayak gitu mungkin ya? Bikin alur nih. Kayaknya sih keluarganya kayak bikin alur. Kalau menurut gue ya kayak bikin alur cerita gitu, biar kayak gimana. Biar anaknya, biar anak lu ke dia. Lu taunya pas kebongkar semuanya nih. Itu kalau nggak salah gue berapa bulan gue baru tahu deh. Pantesan dia ada di rumah sakit pas lu mau lahiran gitu ya. Udah, jadi gue lahiran nih gak ditemenin siapa. Ditemenin malah temenin bude sama padenya. Karena orang mereka tuanya bilangnya kan lahiran. Iya, ya otomatis di rumah sakit lah nemenin lu gitu ya. Iya. Orang tua si cowoknya? Tapi awalnya datang sama dia. Awalnya dia datang duluan. Kalau cowoknya kan belakangan nih. Ya kan, ya udah akhirnya pas si cowoknya bilang dia mau ujian apa kok nggak salah ya, dia pulang gitu ya. Nggak lama dia pulang. Tapi lu nggak ada rasa nahan dia gitu ya, ini anak lu gitu, anak lu mau lahir. Egois, ngerti gak sih? Dia lebih mentingin dirinya sendiri dibanding anak sama istrinya. Ngerti gak lu? Jadi kalau misalkan katanya ya katanya ya nggak bisa, lu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa, cuma bisa nurut. karena menurut gue ya udah, dia pulang lu lahir, gue lahiran. pasti kan pas lahiran nggak mungkin langsung nggak. Nah itu dia pas namanya mau kelahiran kan ya lu harus relax gitu, ya karena ya taruhannya nyawa, betul nggak sih? Iya. Taruhannya nyawa, terus tapi lu lagi ya pikiran bisa dibilang rumit lah, otak lu nggak kuat lah nampungnya. Ya, lahir jadi satu deh pokoknya pas lahiran tuh gue kayak sedih, ngerti gak sih? Yeah. Satu, teman nggak ada, keluarga nggak ada, orang yang gue percaya nggak ada, gitu. Cuma ada orang jahat. Gue ngomong orang jahat nggak tahu lah itu ya. Dia ya bude padenya lah. Ya nggak. Tahu jahatnya skip ya. Takut ya? Enggak gitu lah. Privasi orang. Takut. Gue bukan siapa-siapa. Gue nggak mau ngecek orang. Terus lahir lah. Wih, namanya lahir kan harus diajanin, Bu. Itu lah yang padenya yang ngajanin. Dokternya nggak nanya. Dokternya nggak nanya. Sebenarnya sih ditanya kayak misalnya suaminya mana kok nggak nemenin gitu. Terus yang lu ucap dari nggak tahu itu, gue lagi kesakitan, gue nggak mentingin itu, yang penting anak gue keluar dah udah. Nggak lu jawab gitu, dokter nanya gitu. Emang maksudnya ya lu kenapa nggak ngubungin ini kalau emang lu bener-bener mau lahir gitu? Enggak, nah di situ gue nyuruh padenya buat nyamperin dia ke rumah cowoknya ini. Iya, gue nyuruh dong, maksudnya gue udah ngakut banget nih hidup dia gitu. Padenya sih bilang nggak dibukain pintu di rumahnya. Dia bilang sama gue sih kayak gitu. Cuma sebenarnya dia ngeliat si padenya ngeliat dia ini lagi nongkrong. Kok tahu? Dia bilang sama lu? Bilang. Akhirnya pas sudah lahir. Iya mungkin nggak mau kepikiran kali ya
Tapi itu serius cowok lu malah nongkrong. Ih, padenya sendiri yang ngomong sama gua. Kecuali gua yang ngomong ya. Ini padenya sendiri yang ngomong, depan keluarga gua juga dia ngomong. Nah di situ udah kepikiran gak tuh orang tua lu? Iya orang tua lu gitu. Kepikiran apa? Iya kalau itu kan padanya ngomong. Kalau misalnya. Iya. Kalau Itu pas gua udah balik tuh. Ah. Kan keluarganya lagi pernah ngumpul. Itu dia juga belum jenguk gua dari pas gua lahiran. tengah malam kan. Gua lahiran nih. Ah. Sampai gua dirawat berapa hari di rumah sakit tuh dia nggak jenguk Sama sekali. sama sekali. Yang ada tetap padanya. Apa keluarga lu? Keluarga gua juga jenguk sih. Keluarga gua jenguk. Sumpah Nggak apa pak. terharu. Iya, Asik. Elap ada topo. Ya merek gua. Tapi selama lu ngerasain lah ini ya ini salah, bisa dibilang Salah lu gua sih. bikin salah lu gitu ya, salah lu dan lu nggak mau ya lu tanggung resiko gitu, nggak Iya. mau yang ngelampiasin ke siapa lah masa lu, ya udah lu tanggung sendiri kayak gitu kan menurut lo. Tapi kok bisa Kenapa? ya setelah lahir kan lu balik lagi ke situ apa gimana? Enggak, setelah lahir udah gue balik ke rumah gue lah. Balik ke rumah lu Hmm. karena lu udah tahu, karena kan bukan impian lu ya. Lu mikir kalau anak gua udah lahir mungkin dia beda gitu ya. Beda, ternyata dalam hati gue, mungkin hancur lu, PA. Stres gila kata gue. Lu balik ke rumah, Gue balik ke rumah. mutusin. Tapi orang tuanya awalnya nyuruh lu balik atau gimana orang tua si cowoknya? Iya, Nyuruh lu tetap Nyuruh balik gua balik. ke rumah. ke rumah gue. Oh, udah lu abis lahir udah Udah ke rumah Pulang. gue, iya. disuruh sama keluarga itu cowoknya. Ya udah emang ya disuruh kayak gitu ya gue ngikutin aja. Gue nggak tahu kan, gue kayak orang bego aja gitu. Gue disuruh ini mau, disuruh itu mau. Berarti kan mulai dari situ udah kebongkar kali ya. Mungkin orang tua lu tetap cerita, tetap nggak cerita. Maksudnya kan pasti nanya gitu. Apalagi orang tua lu ngelihat selama lu di rumah sakit suami lu ini nggak nengok lu sama sekali. Emang nggak ada pertanyaan dari keluarga lu? Keluarga gue mungkin nanya kayak gitu, cuma nggak depan gue kali. Hmm. Karena gue abis lahiran sakit cuy. Kenapa? Ngedrop gue, sakit gue. Wah, Oh, gue gitu, itu gue puncaknya dari ya? Puncaknya. dari hamil, dari lahiran badan gue kurus banget. Sekarang gemuk. Lu ngeliat gue Bahagia gimana? berarti ya? Biar aja. Bahagia. Ya semua kan harus nikmatin. Dan udah keluarga lu itu udah nerima, ya udah gitu aja gitu ya, nggak dipermasalahin atau ya nggak di inilah, Enggak, ya nggak udah dipermasalahin. biarin aja. Emang Kata lu yang orang tua minta gue, atau gimana? iya dia mau lihat syukur enggak, ya udah. Itu Ntar juga menurut dia orang malu tua. sendiri. Nah itu pade budenya itu gimana setelah nggak bisa dapet, nggak Gue sendiri yang minta. pas di rumah sakit, tapi gimana Pas di rumah sakit kan tadinya gue mau balik ke rumah, anak gue mau dibawa. ngomong sama lu? Mm-mm. Ngomongnya gimana? Iya, jadi gue pulang nih. Gue pulang. Iya ke lu rumah, udah suruh anak pulang gua lah nih. kemana, Iya lu udah gitu. suruh pulang nih sama dokter nih. Ah, Nah terus tiba-tiba dia bilang, yaudah anaknya Iya. saya bawa aja gitu. ah. Di situ gue nggak mau anjing, Lu udah langsung bener-bener wah ini fix nih. Ini Iya. orang bener. nggak beres. Iya. Gue pikirnya kayak, ini satu keluarga nggak beres, stres semua. Udah. Dan lu tolak responnya? Iya, respon dia kayak gitu. Gue bilang sih ke waktu itu, ini bayi kan baru lahir, harus dikasih ASI dulu kan. Gue bilangnya jangan dulu deh dibawa, dia masih butuh ASI. Gue ngomong kayak gitu sampai akhirnya gue di rumah. Gue nangis minta sama keluarga gue jangan sampai nih anak jatuh ke tangan dia. Baru lu cerita. Nggak cerita, Terus gue cuman ngomong kayak gitu doang. Jangan sampai nih anak jatuh ke tangan dia, gue bilang gitu. Akhirnya nangis gue, depresi gak sih? depresi lah gue. Kapan pas selesai lahiran? Hah? Pas selesai lahiran. Iya. Mungkin kalau menurut gue ya, gue lagi hamil juga iya sih kayaknya. Karena gue setiap malam kan nangis. Masa setiap malam? Setiap malam lah PA. Kayak gue nungguin dia.
Jadi keseharian lu cuma gitu doang, nangis. Iya, nangis. Lalu sholat lah, gila lu. Ya, bagus lah. Tampang gua doang begini emang. Ya. Ini tato apa nih maksudnya? Nama Ini anak setahu gua nama anak lu ya? Nama anak lu siapa sih? Muhammad Sakwil Rabian. Muhammad Sakwil Rabian. Itu apa? Muhammad. Iya bener ya. Kenapa Apanya? Kenapa? Iya kagak apa-apa, iseng aja gua ngapa emang deh. Kalau nama lu Baru ya tentanya. iya, tanda tanya. Nggak bagus juga sih. Iya. Dan lu sendiri ngerasain depresi gitu ya. Lu ngerasain depresi dan lu bilang juga semenjak hamil pun lu udah ngerasain namanya depresi gitu. Iya. Ya bisa bilang nggak ada perhatian dari sang suami. Ya pokoknya nggak ada support lah. Namanya lu itu bener-bener ya lu namanya udah nikah ya lu hidup lu ya suami sama istri, dan di pernikahan ini yang lu rasain yang nggak ada suami lu kan. Iya. Yang lu bikin kayak gitu. Kenapa lu masih tetap merjuangin kan banyak nih sekarang ya, banyaklah di dunia bukan di dunia sih, zaman sekarang banyak kayak orang yang mungkin masuklah di lubang yang sama kayak lu gitu, dan dia ngambil langkah jalan keluar berbeda dari lu. Kan lu ini tetap bertahan gitu ya walaupun gugurin. Ya bisa dibilang digugurin. Sempet gak sih lu mikirin kayak gitu sama lu ngalamin tekanan gitu selama lu hamil? Nggak kepikiran gua Sama sekali. Gue takut. Hah? Takut gue, kayak misalkan kan kalau nggak bersih gitu kan kayak minum obat gitu-gitu deh. Gue nggak berani obat. Ya kan, tapi kan banyak gitu caranya. Iya, tapi kalau lu aborsi, lu berarti sama aja lu ngerusak rahim lu sendiri. Berarti emang tetap nggak mau gitu ya? Gue waktu itu kayak pernah kan pasti mikirin. Enggak, maksudnya kayak gue kayak gini nih, kalau misalkan ini gue ngugurin nih, anak mati dong. Kan gue juga harus nanti juga. Ya. Kalau gue mikirnya kayak gitu, jadi kesalahan gue ya gue harus ikut. Anak mati gue mati, gue maunya kayak gitu. Jadi gue nggak mau gue yang salah, tapi gue ngorbanin nyawa orang gitu. Anak berhak hidup sih kalau menurut gue. Benar. Kan kita nggak tahu dia kedepannya kayak gimana kan? Iya, sebetulnya jadi anak presiden. Pengusaha. Gue presiden dong berarti. Iya nggak apa-apa. Presiden kayak gue. Berarti ya bisa dibilang wanita kuat lah ya. Bisa dibilang sih. Wanita kuat. Nah sekarang nih lu udah keluar lah, dan bisa dibilang lu ngurusin sendiri kayak gitu ya. Mungkin dibantu juga sama orang tua lu, dibantu support. Mungkin cuma orang tua lu kali ya yang bantu support lu gimana ya kan. Ya paling ya karena yang tahu lu ini cuma pas baru lahir kan. Iya pas baru lahir gue tuh sebulan lahiran gue langsung kerja. Itu kondisi gue emang lagi bener-bener ngedrop banget ya. Cuma gue pikir kayak kerja gue itu kemauan lu atau gimana? Buat apa maksudnya? Buat anak gua. Ya kan maksudnya kondisi lu lagi iya, bisa dibilang depresi. Mikirin itu. Dulu gua enggak mikirin kondisi gua kayak gimana. Tapi lu tetap mikirin gimana anak gua tetap hidup dan enggak mau ngerepotin orang tua lu gitu. Tapi benar kerja gua. Di daerah mana ya gua kerja? Daerah Tanah Abang. Sampai sekarang? Enggak. Mungkin dari lu kerja gitu bisa lah hidup. Ya alhamdulillah sekarang masih bisa gitu ya, masih sanggup. Pernah nggak sih ya kepikiran, aduh berat banget nih gue ngurusin sendiri? Kalau menurut gue sih pastilah. Sampai sekarang pun gue masih ngerasa berat ngerasain gitu ngurusin. Belum kan anak sekolah. Iya. Ya kan. Tapi ya udah, kalau misalkan lu mikirin gitu-gituan aja ya inilah. Lu stres kalau lu mikirinnya ini lagi, udah lu santai aja, rezeki nggak akan kemana. Lu mikirnya ke situ, ya tetap jalanin selagi lu bisa. Selagi gue bisa, selagi gue mampu ya udah gue kerjain. Dan sekarang lu nggak kerja, terus
lu dari mana gitu, maksudnya penghasilan dari mana? Apa lu kepikiran mau cari ini? Cari apa? Itu ayah baru. Ayah baru. Kemarin saya nyari ayah baru. Gimana? Mau nikah ditinggal saya. Kelam banget kayaknya hidup lu ya. Iya makanya itu, aduh sulit banget kayaknya gue dah. Terus kejadian itu kan ya bisa dibilang lu gila gak sih? Ini gua ngundang orang gila gak sih ini gua? Kenapa? Enggak, tapi kejadian ini baru tau yang gue gagal nikah. Iya. Terus sekarang maksudnya lu udah ngalamin kejadian awal yang bisa dibilang lu depresi gitu, dan lu mungkin kan sebelumnya lu udah ada niat gitu buat nyari ayah gitu, buat nyari ayah baru buat si Sakwel ya? Iya. Mungkin kan lu kejadian awal udah ngerasain sampai lu depresi kayak yang lu alamin kayak gitu. Iya. Dan lu buka niatan lah kalau lu mau nyari seorang yang bisa ngehidupin lu, tuker posisi lu lah sebagai tulang punggung gitu, nyari ya suami pasangan lu udah buka niatan dan udah sempet ini tadi lu bilang Gagal nikah. Iya. Sedih pak, saya ditinggalin pak, saya nggak bisa main TikTok akhirnya. Gila. Saya ditinggalin gara-gara cewek yang joget. Aduh. Parah sih. Berarti baru ini nih, belakangan ini. Sebenarnya gue mau nikah itu abis lebaran ini. Harusnya. Cuma ditinggalin. Kasian gue ya, ini gue di antara kasian. Hidup gue gini banget ya. Tapi kepikiran nggak, maksudnya bikin lu trauma nggak sama kejadian yang berurutan kayak gini? Selalu nimpa lu ya. Kayak gue mikirnya cowok tuh sama gitu. Ya entahlah, perlu mikirnya kayak gimana. Udahlah, gue nggak mau ini lagi lah, nyari ini atau. Gue dulu berpikir kayak gitu sih. Gimana? Kayak udahlah biarin gue ngurus anak sendiri. Satu juga gue bisa gitu. Lu sempat mikirin kayak gitu? Iya. Cuma gue lama-lamaan sih kayaknya nggak bisa. Iya. Sebenarnya bisa sih. Cuma aduh kayak gitu deh. Ya mungkin ada suatu titik lu jenuh gitu, emang mau nyari pendamping juga kan kayak gitu. Nah, lu pikiran gitu, udahlah lu hidup sendiri aja gitu. Iya. Bener-bener udah single mom. Asik single mom di usia ya, Ngapa? tua muda sih. Gue 20 tahun bedan. 20 tahun? Iya, 20 tahun. Sama dong? Iya, gue tahun 2000. Sama kita ya, seumuran ya. Seumuran kita, tapi udah banyak lah gitu ya pelajaran, pengalaman terus dijadiin pelajaran. Iya. Buat kedepannya lebih baik lagi. Terus dan bisa dibilang lu bukan ditimpa sih, ngalamin duka kayak gini berulang-ulang kali. Apa sih, mungkin kan lu punya inilah ambisi untuk tetap ngurusin anak lu sendiri. Dan kalau boleh tahu bakal nyari lagi nggak? Ini kan udah ditinggalin kan ya? Ada niatan nggak? Ya ada, cuma ya berarti tartaran aja lah dulu. tetap ada mau nyari pendamping, dia tetap ada. Masih open. Open apa? Open lah. Open. Kan ini parah. Aduh. Bukan open yang lain kan? Enggak. Bukan open yang lain, cuy. Enggak open itu, enggak. Gue takutnya mengarah ke sono kalau yang jantan kan. Untung gue jantannya ya enggak terlalu kayak gitulah. Berarti tetap ada CS, tetap ada. Dia masih opening nih. Nggak tahu kapan. Dan kasih ini dong. Kasih apa?
ya sedikit jangan saya semacam jangan atau saran pesan lah ke CS gua nih di hidup, bukan hidup, di masa lu kayak gini yang udah lu alamin. Apa sih pesannya supaya ya kan banyak nih orang yang ngerasain kayak lu tapi salah jalur kayak gitu, salah jalur ngelakuin yang hal yang nggak baik. Terus Ya gue minta ini supaya ya kedepannya gue mikir kasihan lah namanya orang yang pasti ngorbanin, tadi yang lu bilang ngorbanin nyawa orang demi kesalahan lu, kan gak baik kayak gitu. Ada gak sih pesan ke ini, cobalah supaya nggak ada ini yang kedepannya tetap ada jadi ibu baik gitu. ibu baik. Ibu baik bukan? Ibu baik bukan? Enggak, gue ngerasa bukan ibu yang baik. Semua orang pasti kayak gitu, nggak ngerasa emang dirinya baik, tapi ya seenggaknya cerita lu ini mungkin motivasi buat orang lain kayak gitu. Coba lah kasih pesan-pesan sedikit. Ya pokoknya kalau misalkan lu ngelakuin hal kayak gitu, ya tanggung jawab lah. Tanggung jawab. Ya lu masa iya sih kayak lu ngelakuin nih, lu mau enaknya doang, tapi giliran lu dapet kayak gininya tuh malah lu itu gimana sih? Kayak misalkan lu deh sama bapak lu gitu jadiin lu dulu dibuang, lu mau nggak? Enggak lah. Ya enggak, pasti nggak ada yang mau. Dan rezeki anak tuh nggak bakal ketukar. Kita kan tahu gedenya tuh jadi apa, ya kan? Terus udah gitu dia nggak salah, dia berhak hidup, berhak kayak lu. Iya bener gak sih? Bener. Iya, gue mikir kayak gitu sih. Kayak gitu. Ya pokoknya lu jangan salah jalur dah. Ya. Ntar lu mau lu kayak gue jualan ceker. Lu jualan Lu mau emang jualan ceker, lu kan ke pasar masak ceker buat orang. Enggak. Siapa? Ya nggak apa-apa lah, namanya halal namanya. Iya, maksudnya kan ya lu masih lebih baik gitu pekerjaannya. Ya tapi jualan salah sih. ceker. Nggak salah. Jualan ceker, jualan apa lagi sekarang? Bakso ini tanggung. Enggak lah, masa gue muter Bakso belum. malam gitu ya. Oke lah, ngaco lu. Nih, kebetulan juga ini dia seorang single mom yang sampai saat ini bisa bilang pengusaha lah ya. Ya, amin gitu. Amin ya Allah. Pokoknya tadi bilang dia jualan ceker apa? Ceker mercon? Ya, Ceker, bakso. ceker manusia. Ceker apa? Ayam. Ceker apa? ayam. Oh, ceker ayam. Ceker ayam. Kalau gajah kegedean. Mercon, ceker, bakso. Bukan bakso gerobak ya. Nggak keliling deh, bakso mercon juga ya. Bakso mercon. Nanti bisa di inilah pesen di IG-nya. Instagram. Oh, ada Instagramnya ya? Ada. Oh, ada nanti di bawah. Ada di bawah mana? Adalah pokoknya nanti dicantumin Instagramnya. Ya, Bu. Bisa dibilang bantu mama. Bantu Bunda Bunda lah. Bunda. Iya. Bantu Bunda. Kasih Bunda lah rezeki. Rezeki lah buat anaknya juga gitu ya. Iya, boleh gitu. Mungkin udahlah cukup ya. Cukup. Menarik juga sih pembahasan kali ini ya. Intinya tadi Semoga menjadikan pelajaran. Ya, udah ada pesan-pesannya. Kedepannya mungkin buat orang-orang yang salah jalan mungkin kedepannya setelah lihat ini putar balik lah, jalan yang benar lah. Ya. Berhak hidup anak itu ya. Ya. Mungkin itu aja. Gua makasih nih banget nih udah mau datang dan nyempetin waktunya. Sama-sama. Sorry, gua ganggu kesibukannya. Kesibukan mama atau bunda Indah. Terima kasih CS yang udah nyempetin waktu buat denger lah cerita teman gua ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Amin. Gua Rian dan Indah Huli. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Terima Bye-bye. kasih CS.